Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Aletra baru saja masuk ke Indonesia di ajang pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 kemarin dengan memperkenalkan Aletra R8 atau disebut juga dengan Lifan Wilan 8 di pasaran Cina sana. Unit mobil Aletra R8 yang saya review di video ini adalah yang varian termurah, yaitu Standard Range dengan harga OTR Jakartanya di 435 juta rupiah. Buat lampu tamannya sendiri, dia menggunakan proyektor LED by beam dengan LED DR3 bilah model vertikal yang berperan juga sebagai lampu sein. Di bawah ada fog lamp depan bermodel multi-reflektor LED. Dan untuk gear depannya bermodel tertutup kayak gini seperti layaknya mobil listrik kebanyakan dengan list chrome yang nyambung dari ujung ke ujung headlamp. Dan ada kamera depan untuk kamera 360 di bawah port charging. Untuk port charging berada di depan sini yang bermodel CCS2. Nah sayangnya Aletra belum ada keterangan buat waktu pengisian ulang baterai dari kosong hingga penuh baik menggunakan AC standard charging maupun menggunakan DC fast charging dengan kapasitas berapa kilowatt saat video ini tayang. Tak saya cantumkan di kolom deskripsi kalau informasi tersebut sudah tersedia. Velgnya 18 inci 5-spoke two-tone polish dengan Poviban 225-55 ring 18. Bannya itu memakai Hankook Ion Evo. Ban depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson struts. Ada over fender berwarna hitam doff yang menjadi ciri khas crossover. Kaca spion warna bodi dengan lampu sein LED, list chrome dan kamera samping di bawahnya. Lanjut, ada window line chrome dan woofware berwarna silver di atas sini. Door handles warna bodi model tarik dengan akses maki mode sentuh di pintu pengemudi. Untuk rem belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang memakai multi-link. Buat dimensinya sendiri, Aletra R8 ini memiliki panjang 4812 mm, lebar 1909 mm, dan tinggi 1699 mm. Which is lebih panjang 102 mm dan lebih lebar 99 mm dibanding BYD M6. Meskipun wheelbase-nya sama persis di 2800 mm, begitu juga dengan tingginya. Lampu belakangnya sendiri menggunakan full LED, termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur, serta ada LED light bar yang memanjang dari ujung ke ujung. Ada reflektor mode vertikal, parkir sensor belakang 3 titik, list chrome di bumper belakang lengkap dengan penempatan fog lamp belakang LED di tengahnya, dan karena mobil ini full listrik, tidak diperlukan knalpot ya. Lanjut, ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan shark fin antena. Serta ini desain belakangnya secara overall. Oke, sekarang kita bahas powertrain-nya. Untuk segi powertrain, Aletra R8 memiliki baterai berkapasitas 50,4 kWh bermodel lithium iron phosphate dengan output tenaga sebesar 161 dk dan torsi 240 Nm serta bisa menempuh hingga 431 km dalam sekali charge menurut pengetesan CLTC. Nah, angka tenaganya sama ya seperti BYD M6 yang standard range, tapi memiliki angka torsi yang lebih kecil 70 Nm. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 10,7 detik dan bisa mencapai top speed yang dibatasi hingga 160 km per jam, which is tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan juga. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction. Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam dan beige. Buat bahan downting depannya sendiri menggunakan soft touch kulit di atas dengan stitching warna putih. Soft touch kulit berwarna beige di tengah, soft touch kulit di armrest, dan plastik keras di bawah. Di bawah ada speaker dengan list receiver di sekelilingnya, tempat botol, dan door pocket. Serta di tengah ada electric mirror dengan electric track dan auto folding. Pengunci pintu, power window yang sudah all auto, pengunci jendela, dan ambient light. Dan di atas ada door handle silver dan tweeter. Ada bodian Aletra di karpet depan, transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrest. Di sini ada laci penyimpanan tertutup,
tombol untuk buka tutup power backdoor, headlamp leveling, dan pengaturan dimmer. Kisahnya bisa dibuka tutup dengan receiver di sekeliling, dan untuk ban dashboard menggunakan soft touch. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Instrumen custom mostly menggunakan full layar berukuran 7 inci, sedangkan buat sisa baterai dan power meter menggunakan digital bermodel kalkulator. Settingnya 3 palang yang dilapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2, dan ini bermodel flat bottom. Untuk airbag ada 4, 2 di depan dan 2 lagi di kiri kanan jok depan. Tapi sayangnya tidak ada airbag di pilar yang memanjang seperti yang ada di BYD M6. Di kemudian setir, yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch dan MID. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan cruise control, tapi sayangnya belum adaptif, serta dia juga tidak ada fitur ADAS seperti yang ada di BYD M6. Karena unit mobil ini yang saya review yang versi prototipe-nya. Semoga yang versi produksi final yang katanya bakal dirakit di Indonesia pada April 2025 nanti kedapatan fitur ADAS ya. Amin. Di belakang kemudian setir, di sebelah kiri ada saka lampu sein dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan saka lampu utama yang sudah auto dan fog lamp. Sedangkan di sebelah kanan ada saka wiper yang sudah auto yang bisa diatur interval waktunya dan wiper belakang. Untuk pengaturan setir, nigil, dan teleskopik. Serta ada push button ignition dengan list biru di sekelilingnya di sebelah kiri setir. Head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 12,4 inci atau lebih kecil 0,4 inci dibanding BYD M6, tapi dia sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Ini sekarang berada di main menu yang isinya ada foto mobilnya, bisa mengakses ke multimedia, telepon, video, dan sistem. Di menu sistem, ada pengaturan layar yang isinya bisa ubah mode day night, ganti bahasa, mengatur kecerahan, baik yang layar tengah maupun MID, dan bisa on-off pembatasan untuk nonton video saat mobilnya berjalan. Ada pengaturan suara yang isinya ada equalizer settings, mengatur bass mid treble, balance fader, on-off suara beep kalau sentuh layarnya, dan ada speed volume compensate yang bisa mengasahkan suara kalau mobilnya melaju semakin kencang atau sebaliknya. Ada pengaturan Bluetooth yang isinya bisa menambahkan atau menghapus perangkat dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pengaturan sistem yang isinya bisa melihat versi software, on-off wireless charging, dan bisa reset ke pengaturan publik di sini. Ada driving mode yang bisa kalian pilih antara Eco dan Sport, serta ada informasi media. Di sebelah kanan layar tengah ada shortcut ke home screen, pengaturan kendaraan yang isinya bisa mengatur waktu dari follow me home, mengubah mode berkendara, dan bisa ganti warna dari ambient light. Nah, ambient light-nya berada di setiap door trim dan di dashboard sini. Serta ada energy management yang isinya ada informasi baterainya dan bisa on-off vehicle to load di sini. Lanjut, ada pengaturan AC yang sudah dual zone. Jadi di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya masing-masing. Paling dingin mencapai 17 derajat, sedangkan paling panas bisa mencapai 32 derajat. Serta dia memiliki sembuhan lengkap ke kaca depan untuk defogger depan, ada defogger belakang, dan ada air purifier terintegrasi dengan AC untuk membunuh virus dan bakteri ke dalam kabin. Ada shortcut ke kamera 360 dengan angle yang berbeda, dan ada 3D view yang bisa diputar-putar. Tapi sayangnya kameranya lagi gak bener ya, dikarenakan lagi-lagi unit mobil ini yang versi prototype. Dan ada shortcut ke apps yang isinya bisa mengakses ke kamera 360 tadi, vehicle settings, multimedia, telepon, video, system settings, picture, dan lain-lain. Di bawah layar tengah ada tombol fisik untuk mengatur AC selain menggunakan layar tengah tadi, lengkap dengan ambient light, receiver, panel kayu glossy, dan bahan soft touch kulit berwarna beige di dashboard ya. Ada kisi AC 2 biji di dashboard tengah dengan tombol hazard yang berkedip-kedip sesuai gamma kalau dinyalakan. Di sini ada wireless charging yang outputnya bisa capai 50 watt dengan ventilasi AC biar HP kita tidak panas saat di-charge secara wireless dan laci penyimpanan terbuka.
Di bawah konsol tengah ada laci penyimpanan terbuka yang cukup oke dengan port USB Type-A untuk coloking ke head unit, power outlet, dan laci penyimpanan terbuka untuk menaruh HP. Untuk gear shifter bermodel elektronik kayak gini. Ada electric park brake dengan auto hold, tombol untuk mengatur kekuatan dari regen braking, toggle switch untuk drive mode, dan stability control. Finishing di screen konsol tengahnya menggunakan black glossy dan kayu glossy ya. Ada 2 cup holder. Armrest untuk penumpang depan menggunakan bahan soft touch. Yang di baliknya ada laci penyimpanan yang cukup dalam dengan bahan bluedoo di dasarnya. Untuk jok, dia memakai bahan kulit berwarna hitam dengan motif ala-ala diamond quilted di backrest. Seatbelt untuk bangku depan sudah ditutup cover tapi tidak memiliki head adjuster. Tidak ada hand grip di sisi penumpang depan. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin, dan lampu LED. Untuk spion tengah manual dengan day night view. Ada lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan, serta ada tempat penyimpanan kacamata, dan ada toggle switch untuk mengatur shade dari panoramic roof. Nah, ini dia penampakan panoramic roof-nya yang memanjang sampai ke baris kedua. Tapi sayangnya kaca ini tidak bisa dibuka seperti pada kaca sunroof pada umumnya. Kalau sinar matahari tidak menaik ke dalam kabin, kalian bisa tutup panoramic roof-nya dengan shade elektrik. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan card holder, cermin, dan lampu LED. Tapi anehnya di sisi pengemudi kedapatan hand grip model e-track. Mungkin ini buat pasangan Cina sana yang setirnya di sebelah kiri ya. Ini airbag di sisi penumpang depan. Untuk glove box sudah ada soft opening. Serta ini layout dari door trim depannya. Sip, sekarang kita ke bangku baris kedua. Pengaturan jok pengemudinya elektrik 6 arah, serta ada airbag di kiri kanan jok depan, dan untuk Aletra R8 yang versi prototipe-nya diimpor langsung dari China alias CBU. Sedangkan buat produksi finalnya nanti bakal dirakit langsung di Indonesia alias CKD. Door trim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft touch kulit di atas dengan stitching warna putih, soft touch kulit di tengah, soft touch di armrest, dan ada ambient light di tengah door trim sini. Di atas ada door handle saver dan power window yang sejajar armrest. Serta di bawah ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Duduk di bangku baris kedua dari Aletra R8 ini, saya tingginya 169 cm, untuk legroomnya ini sangat lega loh. Begitu juga untuk headroomnya meskipun dengan panoramic roof. Nice! Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudinya cukup leluasa serta bisa selonjolan dan paha saya totopan dengan baik. Nah, jok baris keduanya bisa di sliding ya. Ini sekarang diposisikan yang paling mundur. Kalau ini diposisikan yang paling maju. Buat legroomnya sendiri hampir mepet kalau jok baris keduanya dimajukan mentok. Ada zipper pocket di belakang jok depan sisi kanan sini, termasuk juga di atas sini yang ada 2, begitu juga di sisi kiri. Ada ventilasi AC 2 biji untuk penumpang baris kedua, dan di bawah sini ada port USB Type-C dan Type-A untuk charging. Untuk lantainya rata tanpa ada gundukan sama sekali. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Nah, ini penampakan panoramic roof-nya dari penumpang baris kedua. Handgrip untuk penumpang baris kedua model di track lengkap dengan kait, lampu baca LED, dan ventilasi AC di kiri kanannya. Seatbelt untuk penumpang baris kedua sudah ditutup cover. Headrest kiri kanan adjustable untuk penumpang baris kedua. Untuk jok baris keduanya sendiri bermodel captain seat seperti ini lengkap dengan armrest di kedua sisi. Tapi sayangnya tidak ada isofix untuk jok baris kedua. Oke, yuk kita ke bangku baris ketiga. Untuk mengakses ke baris ketiga, kalian bisa lewat lorong di tengah jok baris kedua, atau kalian bisa memajukan jok baris keduanya dengan menaik tuas ini. Tapi sayangnya dia tidak memiliki one touch sliding, jadi setelah sandarannya jatuh, kalian harus memajukan joknya secara manual.
Duduk di bangku baris ketiga dari Aletra R8 ini, untuk legumnya tergantung dari jok baris keduanya maju atau mundur dan diposisikan rebah atau tegak. Bisa lega kayak gini, bisa sempit. Sedangkan untuk headroomnya cukup memadai buat saya yang tingginya 169 cm. Untuk uang gerak-gerakin kaki di bawah jok baris keduanya cukup aman serta bisa sedikit selonjolan, tapi buat paha saya tidak ditutupan dengan baik. Jadi penumpang dewasa yang duduk di jok baris ketiga bakal pegel kalau digunakan dalam perjalanan jauh, kecuali buat perjalanan dekat ya. Ada zipper pocket di belakang jok baris kedua kiri kanan. Mantap! Di sebelah kiri sini ada cup holder dan laci penyimpanan. Sedangkan di sebelah kanan sama persis tapi memiliki tambahan port USB Type-A untuk charging. Sayangnya tidak ada hand grip untuk penumpang baris ketiga, tapi tetap ada ventilasi AC di kiri kanannya. Seatbelt untuk bangku baris ketiga sudah ditutup cover. Headrest tiga-tiganya disebut untuk penumpang baris ketiga termasuk untuk penumpang tengah. Dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Serta memiliki pipatan 60-40 dan ini bisa diubahkan untuk memaksimalkan kenyamanan. Oh iya, ada kait di pilar B ya. Untuk membuka power back door, tinggal pencet tombol elektris di pintu bagasi. Buat kapasitas bagasi dari Aletra R8 ini sangat luas dan sangat dalam kalau jok baris ketiganya ditegakkan. Kalau mau menambah uang bagasi lagi, kalian bisa melipat jok baris ketiga dengan menaik strap di belakang jok. Ini yang versi 60-nya di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan yang versi 40-nya. Di bawah lantai bagasi ada penempatan segitiga pengaman dan dongkrak. Di sebelah kanan bagasi ada penempatan toolkit. Dan di sebelah kiri bagasi ada lampu bagasi LED dan kait yang bisa menampung hingga maksimal 3 kg. Untuk menutup power back door, tinggal pencet tombol ini. Ada akses maki mode sentuh di pintu penumpang depan. Serta layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga dengan peraturan yang sama persis seperti pada jok pengemudi, termasuk ada head adjuster. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Aletra R8. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Irfan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan selamat berpuasa di bulan suci Ramadan.